Salam, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Pontius Regar, Uluan Kuria HKBP Gedong. Salam bahagia, jangan lupa bahagia. Setiap hari Kamis kita harus optimis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Kamis tanggal 1 Mei 2025, tepatnya hari May Day, adalah tertulis dalam surat Rasul Paulus ke Timotius, yaitu 1 Timotius 2 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Pada suatu malam, persisnya akhir tahun 90-an, tersiar kabar bahwa di Tomok, Danau Toba, kapal penumpang tenggelam dan menenggelamkan hampir 150 orang penduduk Samosir. Padahal jarak kapal ke tepian dermaga Tomok sudah sangat dekat. Pertanyaan segenap netizen, apa penyebab kejadian tersebut? Sumber resmi berkata, mesin kapal tiba-tiba mati pada jarak 200 meter menuju pantai. Lalu kenapa penumpang mayoritas ikut tenggelam? Sumber yang selamat berkata, setelah mesin mati, maka semua penumpang yang histeris dan takut saling berlomba menuju haluan kapal dengan asumsi siapa yang di haluan kapal akan cepat melompat ke darat. Tetapi apa yang terjadi? Akibat muatan sudah tertumpu di haluan depan, maka kapal terjungkal dan terbalik. Naas, kapal pun menimpa penumpang serta menyeret mereka ke dasar danau. Duka mendalam menyelimuti Samosir pada saat itu. Saudara-saudara, kisah itu saya sebutkan sebagai penghantar firman pagi ini, bahwa untuk mendapatkan keselamatan itu harus dengan pengetahuan yang benar. Dalam nas ini, Rasul Paulus mengajak jemaat untuk berdoa menghadapi segala perkara dan segala keadaan yang mendesak. Di samping itu, Rasul Paulus memulai permohonan itu dengan berdoa untuk para raja dan pemerintah. Karena itulah yang berkenan kepada Allah dan Juru Selamat kita. Saudaraku pendengar dan penonton yang diberkati Tuhan, dapat dipastikan bahwa semua orang ingin selamat dalam segala perkara dan urusan, termasuk selamat dalam setiap kecelakaan dan musibah. Tetapi untuk selamat itu bukanlah seperti kisah di atas tadi. Yesus mengharapkan agar dalam menggapai keselamatan dibutuhkan sebuah pengetahuan dan kebenaran. Apa maksudnya pengetahuan dan kebenaran di sini? Tentu itu berakar atau berangkat dari apa yang Paulus sebutkan dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17 yang berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saat kita mendengar firman, di sana terjadi proses didake atau pengajaran. Karena dalam pengajaranlah ada pengetahuan. Dengan demikian, pengetahuan juga mendukung sebuah kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang boleh dicapai melalui logika dan intelijensia. Tetapi kebenaran di sini yang berasal dari kata aletheia mengarah kepada kebenaran pengajaran Kristus. Nah,
Karena masa ini masih masa Paskah. Masa Paskah itu, saudara, 5 minggu setelah kebangkitan sampai hari kenaikan, kita disuguhkan dengan sebuah berita kebenaran, yaitu kebangkitan Kristus. Ilmu pengetahuan tentu tidak sanggup menggapainya. Kebenaran dalam kata aletheia itu hanya dapat dilihat dalam karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Untuk itu, saudaraku pendengar yang diberkati Tuhan, sebagai negara dan warga jemaat yang baik, janganlah lengah dan janganlah kendor untuk menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Jangan lupa berdoa syafaat untuk para raja dan pemerintah, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang menyapa kami pada hari ini. Keselamatan yang telah dilakukan oleh Kristus itulah keselamatan yang sempurna. Biarpun ada keselamatan yang ditawarkan dunia, tetapi keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus, yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, telah kami imani dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dalam pekerjaannya hari ini, berangkat dengan selamat dan pulang juga dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami mohon juga Tuhan memberkati saudara-saudara kami, para jemaat-Mu yang kurang baik kesehatannya, supaya kembali pulih dan tetap bersemangat. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh aktivitas jemaat-Mu hari ini, dan berkati juga pemimpin kami, pemerintah kami, supaya berikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengar firman ini, mari kita syukuri agar firman itu tetap menyala untuk satu hari ini. Shalom, Happy May Day. Horas.